Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Heti Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Kali ini saya mau menyelesaikan tugas 1.1A8, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pernyataan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan pemantik 3, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 diantaranya adalah murid sebagai objek, sedangkan guru sebagai subjek. Sehingga ibarat kertas kosong, guru dapat mencoret-coret dengan bebas dan murid menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Guru lebih mendominasi atau menguasai kelas, sehingga siswa kurang termotivasi, bahkan kurang aktif. Pembelajaran seperti ini kita sering sebut dengan teacher-centered learning. Prestasi akademik adalah satu-satunya indikator keberhasilan sebuah pendidikan. Metode pembelajaran yang diterapkan berlaku untuk seluruh kelas. Jika banyak siswa yang tuntas, maka metode pembelajaran dianggap berhasil. Suasana yang diharapkan dari kelas itu adalah tenang, tertib, disiplin, fokus, banyak anak-anak yang pandai. Adalah bentuk keberhasilan guru. Guru merasa gagal apabila siswa tidak pandai dan tidak tuntas. Murid belum memiliki tujuan pendidikan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bahkan di lingkungan sekitarnya. Murid sangat bangga dengan budaya dan sosiokultur yang berasal dari luar. Murid tidak mengetahui apa keunggulan dan kelemahan selama mengikuti di dalam pelajaran, sehingga progres yang dihasilkan dari pendidikan itu tidak terlihat. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya menjadi paham bahwa guru dan murid berperan sebagai subjek, sehingga dapat menghantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Memahami bahwa murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang memiliki karakteristik unik, minat, dan bakatnya tersendiri. Saya akan menghilangkan miskonsepsi guru dan murid terhadap kecerdasan dengan acuan prestasi. Menjadi seorang guru yang bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebagai pendidik, saya bisa menjadi among dengan kasih sayang seperti ibu terhadap anak. Guru yang bisa berkolaborasi tanpa menghilangkan budaya lokal mengikuti kodrat zamannya. Bisa menjadi penuntun murid untuk menemukan jati dirinya atau passionnya. Kalau bakat dan minatnya menjadi musisi, jangan pernah dipaksakan menjadi seorang peneliti. Saya akan menjadi guru yang kreatif, inovatif, inspiratif dalam membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga akan mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Selalu melakukan pemetaan murid untuk memetakan kebutuhan murid dengan membuat asesmen diagnostik di awal dan di akhir pembelajaran. Saya di kelas akan segera melakukan pembelajaran pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara berkomitmen. Sebagai seorang guru akan menuntun murid berorientasi pada tujuan dan pencapaiannya dengan cara berkolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, menuju kesejahteraan sebagai wujud merdeka belajar. Bekerja sama dengan seluruh stakeholder di sekolah dalam menanam nilai profil pelajar Pancasila. Mandiri, yaitu menjadikan murid sebagai aset untuk menemukan hal-hal baru sebagai komoditi untuk menuntun masa depan dengan cara memberikan kebebasan merdeka belajar. Juga melakukan transformasi pendidikan, yaitu
melakukan pembelajaran terdiferensiasi tanpa melupakan kodrat anak. Sebagai seorang guru, saya akan melakukan pendekatan guru sebagai among. Refleksi adalah sebagai suatu cara untuk melihat sisi buta proses pembelajaran, sehingga memberikan kekuatan guru dalam belajar dan mengajar di kelas. Ayo, segera kita buat Merdeka Belajar di kelas dengan cara berkolaborasi, mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran, menuntun dengan sistem Among, melakukan diferensiasi pembelajaran yang menerapkan kecakapan abad 21, membuat asesmen diagnostik secara berkala di awal dan di akhir pembelajaran. Mari kita sama-sama wujudkan kelas Merdeka Belajar, membentuk generasi profil belajar Pancasila sejati. Terima kasih, semangat bergerak, tetap produktif.